Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Sebagaimana kita ketahui bersama pada tanggal 24 Maret kemarin, saya boleh bertolak ke Israel dan kembali pada tanggal 4 April. Dan saya yakin dan percaya semua adalah berkat doa dari Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga Tuhan boleh menyertai perjalanan kami pergi dan kembali dengan selamat sejahtera yang daripada Tuhan. Dan puji Tuhan, pada hari ini kita memperingati hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus boleh mengalami kematian, dan semua ini terjadi untuk menebus dosa Bapak Ibu, saya dan saudara. Dan untuk itu kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: dengan kehendaknya itu kita sudah disucikan oleh korban tubuh Kristus sekali saja bagi sekaliannya. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani ini. Memang kitab Ibrani di dalam pendahuluannya tidak dituliskan atau dicantumkan siapa penulis kitab Ibrani ini, sehingga ada yang mengatakan bahwa kitab Ibrani ini bukan tulisan dari Rasul Paulus. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa tulisan Ibrani ini adalah tulisan dari Rasul Paulus, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan sudah wahyukan. Dan itu kita dapat buktikan lewat firman Tuhan, sebagaimana suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ternyata setiap suratan Paulus itu ada tandanya. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 17 dan 18. 2 Tesalonika 3 ayat 17 mulai. Salam daripada aku ini Paulus, dengan bekas tanganku sendiri, yang menjadi tanda pada tiap-tiap surat kiriman. Yang menjadi tanda pada tiap-tiap surat kiriman. Demikianlah tulisanku. Demikianlah tulisanku. Adalah kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Jadi semua suratan Paulus ada tandanya. Adalah kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kalimat ini juga ada di dalam Ibrani pasal yang terakhir, ayatnya yang terakhir, yaitu Ibrani 13 ayatnya yang ke-25, di mana dikatakan adalah kiranya anugerah Allah menyertai kamu sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kitab Ibrani ini merupakan suratan dari Rasul Paulus. Dan Paulus mengungkapkan tentang kematian dari Yesus Kristus. Dengan kehendaknya itu kita sudah disucikan oleh korban tubuh Kristus. Tujuan kematian Kristus, kalau kita perhatikan dalam pasal yang ke-9, di mana umat Israel sebagai umat pilihan Allah ada korban karena salah ataupun korban karena dosa. Dan korban itu merupakan binatang. Tetapi sebagaimana kita perhatikan dalam
Ibrani 9 ayatnya yang ke-11. Tetapi tatkala Kristus tiba menjadi imam besar, Tatkala Kristus tiba menjadi imam besar, yang pohon segala kebajikan yang akan datang kelak, maka dengan menerusi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukannya diperbuat dengan tangan, artinya yang bukannya daripada alam ini, dan bukannya dengan membawa darah kambing jantan, bukan membawa darah kambing jantan dan anak lembu, melainkan darahnya sendiri, masuklah ia sekali bagi sekalian ke dalam tempat kudus, serta mengerjakan suatu penebusan yang kekal. Di sini dikatakan masuklah ia sekali bagi sekaliannya ke dalam tempat kudus. Sebagaimana imam besar melakukan grafirat itu setahun sekali. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu hanya satu kali. Untuk penebusan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Karena kita merupakan orang di luar Israel yang dikatakan oleh Paulus adalah orang yang jauh. Umat Israel adalah orang yang dekat. Dan kata Amos bahwa dari segala bangsa yang ada di dalam muka bumi ini, hanya umat Israel yang dikenal oleh Tuhan. Di luar Israel itu adalah kafir. Tidak ada bagian di dalam keselamatan. Seperti yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kita tadinya sama dengan jemaat yang ada di Efesus. Jauh dari rencana Allah. Tidak mengapa kita baca Efesus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Sebab itu Ingatlah bahwa dahulu kamu pada lahirnya kafir. Dahulu kamu, kata Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, pada lahirnya kafir. Dan dikatakan tiada bersunat oleh orang. Yang dikatakan bersunat, yang pada lahirnya dibuat dengan tangan. Tatkala itu kamu jauh daripada Kristus. Asing daripada hak orang Israel. Sebagai umat pilihan Allah. Dan orang asing di dalam perjanjian yang dijanjikan itu. Dengan tiada berpengharapan. Tidak punya pengharapan. Dan dengan tiada bertuhan di dalam dunia ini. Tidak bertuhan di dalam dunia ini. Tetapi di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Kamu yang dahulu berjauhan. Dulu kita berjauhan. Sekarang sudah didekatkan oleh darah. Sudah didekatkan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Tadi ada dinding penyekat. Ada dinding pemisah antara orang yang jauh. Yaitu Bapak, Ibu, saya dan saudara yang bukan umat pilihan Allah. Dan kepada orang yang dekat, yaitu umat Israel. Sekali lagi, dengan kematiannya, dengan darahnya yang mulia, merobohkan dinding penyekat, dinding pemisah antara yang jauh, yaitu Bapak, Ibu, saya dan saudara, sama dengan jemaat Efesus, dan yang dekat, yaitu umat Israel. Sebab itu dalam ayat 14 Efesus 2, karena ia sendiri menjadi perdamaian kita. Ia menjadi perdamaian kita. Yang menjadikan dua pihak itu satu. Menjadikan dua pihak itu satu, yaitu kafir dan umat pilihan Allah. Dan merobohkan dinding penyekat yang di tengah. Merobohkan dinding penyekat yang di tengah. Yaitu perseteruan itu. Dengan menyerahkan tubuhnya. Dengan kematiannya. Dengan menyerahkan tubuhnya. Maka dia merobohkan dinding pemisah. Dinding penyekat. Antara orang yang jauh dan orang yang dekat. Berlakulah apa yang dikatakan dalam
Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dengan pengorbanannya Bapak Ibu Saudara yang kita rayakan pada hari ini, menjadi bahagian keselamatan bagi semua manusia. Karena dia yang telah mengangkut dosa isi dunia ini dengan menyerahkan nyawanya. Satu hal yang luar biasa yang Tuhan boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya kitalah yang harus dihukum karena perbuatan, karena kesalahan kita. Tetapi itu telah dilakukan oleh Tuhan sebagai penebusan yang kekal yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Coba kita baca. Korintus 6 ayat yang ke-20. Karena kamu sudah dibeli dengan harga tunai. Kamu jemaat Korintus dan juga Bapak Ibu saya dan saudara sudah dibeli dengan harga yang tunai. Sebab itu hendaklah kamu memuliakan Allah dengan tubuh. Sebab itu hendaklah kamu memuliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, kita telah dibeli dengan harga yang lunas. Karena sekarang biasa pembelian dengan kredit. Saudara, orang beli barang tidak langsung lunas, dicicil. Ada juga yang bayar lunas, tapi kebanyakan cicilan. Kita tidak dicicil Bapak Ibu Saudara, kita dibayar lunas oleh Tuhan dengan darahnya. Ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan skenario Bapa di surga, merupakan wujud kasih-Nya kepada setiap insan manusia. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk Bapak, Ibu, saya dan saudara, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sehingga banyak orang juga yang merayakan sebelum merayakan hari puncak kematian. Ya, banyak istilah orang, ada apalagi Kamis Putih, karena ada Via Dolorosa, bagaimana perjalanan Tuhan menuju pada kematian. Saudara, dia tidak langsung mati, tetapi dia benar-benar mengalami penderitaan yang sempurna. Sebab itu di dalam kitab Wahyu, bagaimana dia menerima kemuliaan yang sempurna. Karena dia telah mengalami penderitaan yang sempurna. Saya boleh katakan penderitaan lahir dan batin. Di mana dia dicambuk. Ternyata di ujung cemeti itu ada besi yang membuat setiap kali cambukan itu ada daging yang keluar dari tubuhnya. Dia dihina, diludahi. Orang lain engkau selamatkan. Selamatkan dirimu. Satu hal yang luar biasa sekali lagi. Pengorbanan yang sempurna. Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara, di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12, dia digambarkan seperti domba yang tersembelih. Berlayaklah anak domba yang tersembelih. Coba kita baca. Wahyu 5 ayat yang ke-12. Yang mengatakan dengan suara besar, berlayak anak domba yang tersembelih itu. Berlayak anak domba yang tersembelih itu. Menerima kuasa. Dan kekayaan. Dua kekayaan. Dan hikmat. Hikmat. Dan kekuatan. Kekuatan. Dan hormat. Hormat. Dan kemuliaan. Kemuliaan. Dan puji. Tidak secara kebetulan Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan yang sempurna
dikaruniakan kepada Tuhan Yesus yang telah mengalami penderitaan yang sempurna. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan juga dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-35. Kata Paulus kepada jemaat yang ada di Roma tentang penderitaan yang sempurna. Di situ juga tidak secara kebetulan ada 7. Penderitaan yang sempurna tidak akan menceraikan kita dari kasih Kristus. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang dapat menceraikan kita daripada kasih Kristus? Siapakah yang dapat menceraikan kita dari kasih Kristus? Kesukarankah? Kesukaran. Atau sengsarakah? 2. Sengsara. Atau aniayakah? 3. Aniaya. Atau kelaparankah? 4. Kelaparan. Atau keadaan bertelanjangkah? 5. Keadaan bertelanjang. Atau mara bahayakah? 6. Mara bahaya. Atau pedangkah? Atau pedang. Tidak secara kebetulan Bapak Ibu Saudara, Paulus mengungkapkan penderitaan yang sempurna tidak menceraikan dia, tidak menceraikan kita dari kasih Kristus. Sehingga dalam ayat selanjutnya kembali diungkapkan seperti domba yang tersembelih. Artinya mari kita mau renungkan betapa luar biasanya penderitaan Tuhan. Dan dia rela untuk menerimanya atau melakukan ini. Karena mengasihi Bapak Ibu saya dan saudara. Karena ingin menyelamatkan kita. Karena ini salah satu cara kita yang di luar Israel, kita yang dikatakan orang kafir, untuk memperoleh keselamatan. Harus ada penebusan. Seperti di Penggadaian, Bapak Ibu Saudara, untuk menebus sesuatu harus bayar. Saya ingat ada anak sekolah dari Malaysia, dia sudah pulang. Waktu itu masih ada telepon rumah, jadi orang Penggadaian telepon ke sini. Oh, ternyata ada emas yang digadaikan, harus ditebus, harus dibayar, saudara. Dan kami ambil itu dengan penebusan. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan telah bayar kita dengan harga yang tunai. Tadi dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Satu hal yang luar biasa. Untuk itu Paulus kembali mengungkapkan, sedangkan anaknya, dalam hal ini Tuhan Yesus, Tuhan tidak tahankan. Apalagi cuma soal jasmani, Bapak Ibu Saudara. Anaknya sendiri, Roma 8 ayat 32. Maka ia yang tiada menahan anaknya sendiri, hanya menyerahkan dia karena kita sekalian. Masakan ia itu tiada juga mengaruniakan sertanya segala sesuatu bagi kita? Anaknya sendiri dia tidak tahankan. Apalagi segala sesuatu dalam hal ini, perkara-perkara jasmani, perkara yang kita butuhkan. Semua itu Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, kita perlu hayati. Di mana hari kita peringati tentang kematian Kristus. Tentunya seiring kita memperingati kematian Kristus, kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan yang dia alami. Satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus karena mengasihi akan kehidupan kita. Dia yang lebih dulu mengasihi kehidupan kita. Dan biarlah kita berkata seperti apa yang dikatakan oleh Raja Daud untuk membalas segala kebajikan Tuhan. Dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12, apakah yang dapat kupersembahkan untuk membalas akan segala kebajikan Tuhan. Biarlah perkataan ini juga datang di dalam kehidupan Bapak Ibu saya dan saudara. Apa yang dapat kita persembahkan untuk membalas segala kebajikannya
di dalam setiap kehidupan kita. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma, dengan segala rahmat Allah, biarlah kita persembahkan kehidupan kita menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadah kita yang patut. Ibadah kita yang sejati adalah kita mempersembahkan kehidupan kita menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Coba kita baca Roma 12 ayat 1. Sebab itu hai saudara-saudaraku, Sebab itu hai saudara-saudaraku, aku mintalah kamu oleh sebab segala rahmat Allah, aku minta oleh sebab segala rahmat Allah, mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, lagi kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maka itulah ibadatmu yang patut. ibadah kita yang patut, ibadah kita yang sejati, mempersembahkan tubuh kita menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dilanjutkan dengan, ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu. Jadi setelah kita mempersembahkan kehidupan kita menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, maka patut kita mengubahkan kehidupan kita dengan pembaharuan hati kita, supaya dapat kita mengenal apa kehendak Allah. Apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat itu ada 3 hal yang dikatakan oleh Paulus dalam ayatnya yang kedua. Coba kita baca Roma 12 ayat yang kedua. Dan janganlah kamu menurut teladan orang dunia ini, Jangan kita menurut teladan orang dunia ini, melainkan ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu, ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu, supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah, supaya kita mengenal apa kehendak Allah, yaitu akan hal yang baik, baik, dan yang berkenan, dan yang sempurna. dan yang sempurna. Jadi dengan kita mempersembahkan kehidupan kita menjadi korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan, dan tidak mengikuti teladan orang dunia ini, melainkan kita mengubahkan rupa kita dengan pembaharuan hati kita, sehingga kita dapat mengenal apa kehendak Allah. Pertama, yang baik. Apa itu yang baik? Ibrani 6 ayat 5, yang masuk hati firman Allah yang baik. Artinya kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dan caranya Bapak Ibu Saudara, yaitu kita harus mencari Tuhan. Mencari kebenaran. Karena orang yang mencari Tuhan, kata Raja Soleman dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-5, orang yang mencari Tuhan, yaitu orang yang mencari firman Tuhan, itu akan mengerti segala perkara. Kita akan memahami. Kita tidak akan bertanya kenapa harus terjadi demikian. Coba Amsal 28 ayat yang ke-5. Orang jahat tidak mengerti barang yang benar, Orang jahat tidak mengerti barang yang benar, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala perkara. orang yang mencari Tuhan mengerti segala perkara. Kita akan mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, karena firman Allah ini menceritakan apa yang sudah terjadi, apa yang sementara terjadi, dan apa yang akan terjadi. Pertanyaan kita sudah di mana sekarang? Di dalam Wahyu pasal yang ke-6, di mana kita berada pada meterai yang ke-4, tentang pertarungan pekabaran. Kuda kelabu, salinan baru kuda kuning hijau. Kelabu adalah perpaduan antara hitam dan putih, antara terang dan gelap. Orang jahat akan semakin jahat, sementara orang benar akan semakin benar. Sementara itu terjadi pertarungan pekabaran akal-akal manusia, pekabaran setan-setan, dan pekabaran yang diwahyukan oleh Tuhan.
Dan di ujung meterai yang keempat ini akan terjadi kegerakan rohani yang besar, di mana gereja akan dipersatukan. Gereja akan dibawa pada Efesus 4 ayat yang kelima, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Gereja akan dibawa menuju kepada akil balik, kepada pendewasaan rohani, sehingga bertambah-tambah sempurna, sama, bukan jadi Kristus, sama dengan Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-13 kita baca. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman. Sehingga kita sampai pada persatuan iman. Iman datang daripada berita. Berita adalah sabda Kristus. Satu pemberitaan. Dan makrifat anak Allah. Makrifat anak Allah. Dan menjadi orang yang sudah akil balik. Menjadi orang yang dewasa. Menjadi orang yang akil balik. Sehingga bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Bertambah-tambah sempurna. Itulah tujuan Tuhan memanggil Bapak, Ibu, saya dan saudara. Sebagaimana perkataan dari Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Dan bagaimana itu akan terjadi, itu Tuhan sudah ungkapkan di dalam kehidupan kita. Untuk mencapai kesempurnaan itu, tidak lain, kita harus menyelidik hukum yang sempurna. Yakobus 1 ayat 25, orang yang menyelidik hukum yang sempurna, serta bertekun, tidak menjadi orang yang mendengar yang terlupa, melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut. Kalau kita menurut hukum yang sempurna, kita berbahagia. Kenapa? Karena kita akan disempurnakan. Karena kesempurnaan itu terjadi di bumi ini, bukan di sorga. Karena kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukan seperti kedatangan Tuhan pada kali yang pertama, di mana Dia mencari orang-orang berdosa, termasuk di dalamnya Bapak, Ibu, saya, saudara. Tapi ketahuilah, kedatangan Tuhan yang kita nantikan pada kali yang kedua bukan lagi untuk orang yang berdosa, tetapi orang yang sudah disempurnakan. Sehingga Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Allah yang pohon sejahtera itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, roh, jiwa, dan tubuh terpelihara dengan tidak bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu Saudara, dengan menyelidik hukum yang sempurna yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Firman Tuhan bagaikan cermin di dalam Yakub pasal pertama ayat yang ke-23, dan kita dapat bercermin sudah sampai di mana tingkatan iman kita. Kita akan dibawa pada iman yang sempurna. Sebab itu, dengan memperingati hari kematian Kristus pada hari ini, mari kita renungkan akan kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan supaya kita memperoleh keselamatan. Kalau kita memang ingin mengalami, dan itu ditentukan oleh Tuhan, seperti apa yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 30. Karena ada orang yang memang tidak akan mengalami kematian. Berarti akan diangkat pada keangkatan gereja Tuhan. Dan untuk sampai ke sana kita harus sempurna. Itulah tujuan kita, menyelidik hukum yang sempurna. Hukum kemerdekaan yang tidak lain berbicara tentang hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini. Hukum yang berlaku di akhir zaman. Ada kalau kita kembali pada pelajaran eskatologi, awal zaman yaitu zaman Bapa, orang hanya cukup percaya, diakhiri dengan sunat. Pertengahan zaman, zaman Anak,
melakukan hukum Taurat dan segala syaratnya diakhiri dengan baptisan air. Tetapi kita yang hidup di akhir zaman ini, di zaman Roh Kudus ini, kita harus lakukan hukum, bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu memperoleh anugerah Roh Kudus yang dijabarkan lewat 7 tingkat iman, sehingga kita dapat bercermin sudah sampai di mana tingkatan iman, sebagaimana kepada jemaat yang ada di barang ini, bagaimana Paulus mendorong kehidupan mereka. Tadi juga mereka tergolong kanak-kanak rohani, sama dengan jemaat yang ada di Korintus. Dalam pandangan Paulus, karena mereka pihak memihak, maka Paulus katakan golongkan mereka kanak-kanak rohani. Tapi dengan bimbingan Paulus, bagaimana membawa jemaat yang ada di Korintus sampai menjadi dewasa rohani. Buktinya dalam 2 Korintus 11 ayat 2, aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunangkan kamu dan memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Begitu juga dengan jemaat Ibrani. Tadinya mereka kanak-kanak rohani, kalau kita baca dalam Ibrani 5 ayat yang ke-12. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12. Jikalau ditimbang lamanya, Jikalau ditimbang atau diukur dari sudut waktu, patut kamu menjadi guru. patut jemaat Ibrani ini menjadi guru. Tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif bata dari firman Allah. Maka kamu telah menjadi seperti yang wajib mendapat air susu, dan bukannya makanan biasa. Air susu firman Tuhan yang lembut, karena masih kanak-kanak rohani. Tapi di dalam Ibrani pasal yang ke-6, bagaimana Paulus mendorong mereka berhenti mengajar dari pengajaran dasar, dari soal baptisan. Kalau sudah dibaptis, tidak perlu bicara soal baptisan, langsungkan kepada kesempurnaan. Ternyata jemaat yang ada di Ibrani ini, mereka menurut apa yang disampaikan atau diamarkan oleh Paulus. Buktinya mereka menjadi dewasa rohani. Bukti kedewasaan rohani jemaat Ibrani, mereka boleh menerima karunia-karunia Roh Kudus yang membuat Paulus katakan di dalam Ibrani 12 ayat 22, kamu sudah datang ke negeri Allah yang hidup, yaitu Yerusalem di sorga. Bukan Yerusalem yang ada di Palestina, tapi Yerusalem di sorga. Jemaat waktu itu masih hidup, bukan sudah mati. Bagaimana mereka sampai ke Yerusalem di sorga? Kita baca di Ibrani 12 ayat yang ke-22, 23. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion dan ke negeri Allah yang hidup, yaitu Yerusalem yang di surga, dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Dan kepada sidang jemaat segala anak sulung. Sampai di situ saja. Kamu sudah datang ke negeri Allah yang hidup, yaitu Yerusalem di surga. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Tentunya dengan karunia yang mereka miliki. Ini juga tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita dilengkapi dengan karunia penglihatan seperti kesaksian seorang hamba Tuhan. Tuhan bawa dia ke ibu kota negara yang ada di bumi ini. Semua ibu kota dibawa, ditunjukkan kepadanya. Dan terakhir Tuhan bawa dia di Yerusalem yang di sorga, dengan karunia yang dia miliki. Demikian juga dengan jemaat yang ada di Ibrani, dan ini membuktikan bahwa mereka dibawa pada pendewasaan rohani. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kita jangan tinggal kanak-kanak rohani, tetapi perlu menjadi dewasa rohani, karena kita telah ditebus oleh darah Kristus sebagaimana firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Dengan kehendaknya itu kita sudah disucikan oleh korban tubuh Kristus. Dan ini hanya sekali. Kalau pada perjanjian lama 1 tahun 1 kali.
Jadi orang-orang dengan perekonomian yang ada, kalau dia ekonomi lemah, hanya cukup burung tekukur. Kalau dia ekonomi menengah, saudara, ekonomi lemah, burung tekukur. Ekonomi menengah, ya domba. Kalau dia orang kaya, lembu. Saudara, menjadi korban darah binatang. Tetapi bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara, korban kita bukan darah binatang, tapi darah yang mulia yang kita rayakan pada hari ini. Luar biasa pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu biarlah kita bertanya, apakah yang dapat kita persembahkan untuk membalas segala kebajikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita mempersembahkan kehidupan kita ini menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi, kehendak Allah tadi adalah yang baik, berbicara tentang firman, berkenan. Kalau jalan kita memperkenankan Tuhan, musuh kita diperdamaikan oleh Tuhan. Amsal 16 ayat 5. Karena ada 3 kehendak Allah tadi yang baik, berkenan. Coba. Amsal 16 ayat 7. Jikalau jalan barang seorang memperkenankan Tuhan. Jikalau jalan barang seorang memperkenankan Tuhan, maka segala seturunnya pun kelak diperdamaikan oleh Tuhan. Artinya kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, musuh kita diperdamaikan oleh Tuhan. Sama dengan Daniel, karena jalannya memperkenankan Tuhan. Bayangkan dia hanya berdoa, harus mempertaruhkan nyawanya, sehingga dia harus dihukum, dimasukkan ke dalam kandang singa. Tapi karena jalannya memperkenankan Tuhan, musuh dalam hal ini singa, Tuhan perdamaikan dengan dia. Singa tidak menerkam dia. Firman Tuhan tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau jalan kita memperkenankan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, musuh kita diperdamaikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah sempurna. Itu yang selalu kita bahas. Sudah disinggung tadi juga bagaimana kita disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Artinya lengkap, tidak bercacat celah. Itulah tujuan Tuhan memanggil kita. Itulah tujuan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan saat ini. Dan saat ini kita akan masuk dalam perjamuan suci.